Bertemu lagi di kelas Permen Sains dengan tema 1 bersama Bunda Renita. Nah, welcome. Apakah teman-teman sudah siap untuk kelas Permen Sains tema 1 ini? Ya, pastinya udah siap dong. Yuk, langsung saja. Jadi, di kelas Permen Sains tema 1 ini, kita akan membahas tentang air berjalan. Nah, sesuai panduan praktikum kita ya, langsung aja. Apa itu air? Air adalah unsur yang paling dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, berasal dari sungai, laut, serta air hujan. Kemudian, apa kegunaan air? Air merupakan kebutuhan makhluk hidup yang digunakan untuk mencuci tangan, menyiram tanaman, minum, serta mandi. Tahukah teman-teman, air adalah benda mati karena air tidak bernafas, tidak berkembang biak, dan tidak bisa bergerak. Nah, lalu bagaimana air bisa berjalan? Tadi kan dia tidak bisa bergerak katanya Bunda. Nah, ini dia teman-teman. Di sini air bisa berjalan karena kapilaritas air. Nah, apa sih itu kapilaritas air? Apakah teman-teman udah pernah dengar sebelumnya? Kapilaritas air, definisi yang pertama atau pengertian yang pertama adalah peristiwa meresapnya zat cair melalui celah-celah sempit seperti pori-pori kain, benang, tisu, pipa kecil, dan lain-lain. Untuk pengertian yang kedua, kapilaritas air adalah fenomena naik atau turunnya permukaan zat cair dalam suatu pipa kapiler atau pipa dengan luas penampang yang sempit. Jadi itu dia teman-teman kapilaritas. Contoh kapilaritas air dalam kehidupan sehari-hari adalah pulpen dengan tintanya yang mengalir, kemudian ada bahan bakar yang diresap oleh sumbu kemudian menyalakan api, dan ada tanaman yang meresapkan air untuk tanaman itu minum. Terlihat kan pada gambar ketiga, tanaman mengikuti warna merah dari air berwarna merah. Nah, lalu Bunda, contoh kapilaritas air yang lain maksudnya gimana Bun? Masih belum paham nih. Nah, boleh. Jadi, sebelumnya seperti contoh yang di before, tanaman itu masih berwarna hijau dengan masing-masing air berwarna. Kemudian, setelah berjalannya waktu, kita tunggu prosesnya. Tanaman yang dicelupkan ke dalam air berwarna akan mengikuti warna yang ada pada air tersebut. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, yang akan kita lakukan pada percobaan kita nanti adalah air berjalan kan. Nah, simple saja nih teman-teman untuk membuktikan air itu berjalan. Jadi, kita siapkan tisu, gelas, air, dan pewarna makanan. Kemudian, kita menghubungkan gelas ke gelas menggunakan tisu seperti pada gambar, dan kita tunggu proses waktunya sehingga air berjalan. Nah, jadi apakah teman-teman masih bingung? Nah, kalau misalnya teman-teman masih bingung, teman-teman boleh banget kok bertanya sama Bunda ya. Bisa melalui grup WA, bisa melalui pada saat kita pembelajaran virtual ya teman-teman ya. Nah, yuk kita mengingat kembali. Jadi Bunda meminta agar teman-teman membuat video penjelasan singkat tentang yang pertama, apa itu air. Nah, jadi teman-teman jelasin ya, apa sih itu air, apa sih pengertian air. Nah, sebelumnya udah kita bahas kan. Yang kedua, apa kegunaan air. Nah, ini juga teman-teman buat penjelasan singkatnya ya. Jadi air berguna untuk apa? Tadi kan kita udah bahas sama-sama ya teman-teman. Yang ketiga, apa itu kapilaritas air? Nah, masih ada yang ingat gak nih kapilaritas yang Bunda jelasin tadi itu apa ya? Nah, jadi teman-teman bikin video penjelasan singkatnya ya tentang apa itu air, apa kegunaan air, dan apa itu kapilaritas air. Nah, jadi gampang banget ya teman-teman.
Nanti video penjelasan singkatnya bisa dikirim ke Bunda ya melalui grup WA atau pribadi chat. Nah, thank you. Kalian sudah melakukan yang terbaik. You are doing great. Boleh bertanya dan silahkan buat video cakep kalian ya. Sampai ketemu lagi. Namo Buddhaya.